Ya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semua para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan atau apapun kiranya yang impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi selama puluhan tahun negara tetangga kita itu sangat nyaman dan menikmati keuntungan sebagai negara yang menjadi pusat keuangan nomor satu di Asia Tenggara, bosku. Jadi bisa kita bayangkan ya, banyak investasi raksasa yang target utamanya itu adalah Indonesia, tapi justru uangnya itu harus parkir dulu di negara tetangga kita, Singapura, bosku. Jadi negara Singapura, negara yang terbilang sangat kecil ini, bosku, itu bisa menjadi kaya raya setelah selama ini menjadi penghubung arus modal kawasan, bosku. Tapi semuanya itu seolah berubah ya. Peta permainan itu berubah total. Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo nggak mau lagi cuma jadi pasar. Dan tentu kita siap rebut tahta itu lewat Bali, bosku. Jadi para bos semua tahu nggak, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong itu sampai bikin pernyataan pers dengan nada khawatir banget nih. Kita bisa melihat videonya di media sosial ya. Dia terang-terangan bilang kalau negaranya bakal menghadapi badai ekonomi yang nggak sebentar, bosku. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat sebenarnya bagaimana ramai nih orang-orang Singapura yang justru membelanjakan uangnya di Indonesia, bosku. Dan banyak toko-toko di Singapura itu tutup massal. Juga di lain hal ya, data resmi internasional dari IMF hingga Bloomberg menunjukkan posisi pertumbuhan Singapura mulai goyang, bosku. Bahkan angkanya bisa kita lihat itu mencapai 3% ya. Jadi para investor global nih mulai berpikir dua kali untuk menaruhkan uangnya di negara tetangga kita ini, bosku. Kenapa? Karena yang ditakutkan para investor ya, negara tetangga kita ini sewaktu-waktu mungkin saja bisa kolaps ya. Namun di lain hal, di sisi negara tetangga kita Singapura mulai goyah, negara kita Indonesia justru terlihat tancap gas nih. Jadi sejujurnya ya, banyak pengamat luar negeri yang bilang kalau ide Prabowo mengacak-ngacak dominasi finansial asing lewat Bali ini dinilai terlalu halu. Banyak pihak yang menganggap bahwa hal ini nggak akan mungkin bisa terjadi, bosku. Jadi bahasanya mana mungkin pulau wisata disulap jadi pusat duit dunia, bosku. Karena memang kita tahu Bali ini sangat identik dengan wisata ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu strategi jenius dari pemimpin negara Indonesia, bosku. Strategi ini adalah strategi untuk menarik kembali harta karun negara Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Jadi jelas kita tahu selama ini Bali itu cuma jadi tempat bule berpoya-poya ya. Dan di sisi lain kita cuma kebagian ampas dan sampahnya, sedangkan perputaran uang gedenya itu lari ke Singapura, bosku. Tapi saat ini semuanya itu seolah berubah ya. Lewat KEK, yaitu kawasan ekonomi khusus jasa keuangan pemerintah, mau bikin pusat finansial raksasa yang konsepnya mirip banget kayak Dubai, bosku. Jadi konsepnya itu sangat simpel ya, tapi mematikan bagi kompetitor, bosku. Jadi pemerintahan menyiapkan lahan sekitar 100 hektar di Bali yang akan diberlakukan common law atau hukum khusus, yaitu uang dari luar negeri bisa masuk tanpa dikenakan pajak awal, bosku. Lantas bagaimana sih untungnya buat Indonesia? Jadi duit yang masuk ke kawasan khusus ini nantinya wajib diinvestasikan ke proyek-proyek real nasional, bosku. Yaitu proyek-proyek yang seperti Danantara hingga pembelian surat utang negara atau SBN. Jadi diwacanakan nanti bahwa ini akan menjadi mesin pembiayaan baru yang luar biasa dan kuat bagi pembangunan Indonesia. Dan bukan cuma itu saja ya, bukan cuma rencana di atas kertas. Per tahun 2026 ini, bosku, perkembangan sudah sangat nyata. KEK Kura-Kura Bali di Pulau Serangan yang didesain sebagai pusat inovasi dan riset sudah berhasil menarik investasi sebesar 93 juta dolar, bosku. Dan bukan cuma itu saja ya, hal ini juga menciptakan 200 lapangan kerja baru. Nggak kalah keren ya. Dan nggak berhenti sampai di situ, program Family Office di Bali ini juga memprediksi bakal mendongkrak ranting saham dan ekonomi kita, bosku. Bahkan pada tanggal 18 Juli nanti akan ada event besar yang mengundang para pemilik modal raksasa dunia. Yang kabarnya ada potensi dana fantastis sebesar 500 miliar dolar AS yang siap mengantri masuk Indonesia. Jadi ini adalah langkah berani membuktikan kalau kita siap mandiri dan bersaing di level tertinggi tanpa perlu validasi dari asing yang ketakutan tersaingi, bosku. Dan bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan hal ini, bosku? Apakah Bali bakal beneran sukses menggeser posisi Singapura sebagai bos finansial di Asia Tenggara? Berikan pendapat para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Juga demikianlah video kita hari ini. Bagaimana nih menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video kita hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya.